Viral di media sosial, sebuah rumah sakit kosong melompong tak ada tenaga kesehatan yang bertugas. Padahal di saat yang bersamaan, seorang pasien yang dalam kondisi kritis datang berobat bersama keluarganya. Ini bawa orang tua, cuman rumah sakit Husni Tamrin Natal tak ada orang. Inilah suasana rumah sakit Husni Tamrin di Kecamatan Natal, Mandailing, Natal, Sumatera Utara yang kosong tanpa ada satupun nakes yang bertugas. Video yang diunggah di media sosial ini pun viral. Di IGD pun tak ada satupun manusia, dari tadi dipanggil, tidak ada. Video direkam oleh keluarga pasien yang hendak membawa ibunya berobat sudah dalam kondisi kritis. Pihak keluarga mengecek seluruh ruangan rumah sakit tak menemukan satupun nakes yang bertugas mulai dari dokter, perawat hingga security. Akibatnya keluarga pasien terpaksa membawa ibu mereka ke rumah sakit lain yang jaraknya ratusan kilometer. Diketahui rumah sakit Husni Tamrin merupakan rumah sakit pemerintah daerah. Ya dulu sesuai dengan yang kita baca-baca di berita lah ya. Memang masalah rumah sakit ini masalah terus. Nggak pernah berubah ya? Nggak pernah berubah sama sekali. Warga berharap pemerintah Mandailing Natal memberikan sanksi tegas kepada pihak terkait agar kasus serupa tak terulang kembali. Dari Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis Ayus melaporkan. Kecelakaan maut terjadi di jalur nasional Pantura, Tuban, Jawa Timur. Sebuah mobil adu muka dengan truk tronton, sopir mobil terjepit di dalam kabin. Proses evakuasi berlangsung dramatis. Sebuah mobil minibus ini ringsek usai terlibat tabrakan dengan truk tronton bermuatan kain di Jalan Semarang, Tuban, Desa Socorejo, Jalan Jenuh, Jawa Timur. Proses evakuasi berlangsung dramatis. Warga berusaha menarik bemper depan mobil untuk mengeluarkan korban yang terjepit di dalam kabin. Kecelakaan berawal saat mobil yang dikemudikan Imron Maulidi, 26 tahun, berpenumpang anak dan istrinya, berupaya mendahului kendaraan di depannya. Nahas dari arah berlawanan datang truk tronton yang dikemudikan Upin 38 tahun hingga tabrakan adu banteng pun tak terhindarkan. Kerasnya benturan membuat pengemudi terjepit di dalam kabin mobil hingga tak sadarkan diri. Sementara dua penumpang lainnya mengalami luka ringan. Ketiga korban dibawa ke RSUD Kusma Tuban untuk penanganan medis. Dari arah timur, mau arah ke barat, nah, mobil kecil ini nyalip, kirain mau belok ke sini, ke industri Tuban gitu. Malah dibelokkan lagi ke kiri, kirain mau belok ke kiri, malah ditotolin mobil saya gitu. Kira-kira ini ngantuk gitu, Pak, ya? Supirnya gitu. Adu depan gitu Pak ya? Iya, adu depan. Polisi telah melakukan olah TKP dan mengamankan dua kendaraan tersebut guna kepentingan penyelidikan. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibowanto melaporkan. Dua anggota PPSU ditabrak mobil listrik saat kendaraan mereka menepi karena kehabisan bensin. Keduanya terluka, bahkan satu orang harus diamputasi lengannya. Mobil sedan listrik menabrak dua anggota PPSU di Jalan Raya Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Video amatir warga merekam sesaat setelah peristiwa itu. Kecelakaan terjadi saat korban menepi di pinggir jalan karena gerobak motor mereka kehabisan bensin. Tiba-tiba sebuah sedan datang dengan kecepatan tinggi dan langsung menghantam mereka hingga terpental. Kerasnya benturan membuat kedua kendaraan rusak parah, sementara dua PPSU luka parah. Salah satu di antara mereka bahkan harus diamputasi lengannya. Pengemudi mobil sedan listrik kini masih ditahan petugas Laka Lantas Polres Metro Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Den Helmi Sayangbati, iNews melaporkan. Seorang pekerja bangunan kesetrum listrik saat bekerja di Kisaran Asahan, Sumatera Utara. Karena sulit dievakuasi, petugas damkar harus gunakan mobil krain untuk menurunkan korban. Petugas damkar berupaya mengevakuasi seorang pekerja bangunan yang tersengat listrik saat bekerja di Jalan Malik Ibrahim, Kisaran Asahan, Sumatera Utara. Saat dievakuasi, korban terkapar lemas dengan kondisi mengalami luka bakar. Bangunan yang tinggi sempat membuat petugas kesulitan mengevakuasi korban.
Mobil kren pun dikerahkan untuk mengevakuasi korban tersebut. Dengan badannya yang cukup besar dan cukup tinggi, dan kami minta bantuan pihak Disub mengadakan alat. Selanjutnya, korban langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Kesal istrinya digoda, seorang pria mengamuk dengan membawa senjata tajam di kawasan Koja, Jakarta Utara. Namun ia akhirnya tak berkutik saat dikejar warga. Viral, seorang pria mengamuk dan menantang warga di kawasan Bulak, Koja, Jakarta Utara. Ia mengacungkan senjata hingga sejumlah warga akhirnya terpancing emosi. Warga kemudian mengejar pelaku dan menangkapnya. Setelah peristiwa itu, polisi kemudian meringkus pelaku di rumahnya. Kepada polisi, ia mengaku kesal istrinya digoda oleh warga. Sering sekali membawa senjata tajam dan ikut tawuran, serta sering sekali mengadu anak-anak di situ untuk berantem. Dan kemudian kami sisir tempatnya di mana kediaman pelaku, dan pelaku kami tangkap pada saat sedang tidur dengan menggunakan pakaian yang dia gunakan pada saat membawa senjata tajam. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti sebilah celurit yang ia gunakan saat melakukan aksinya. Kini ia dijerat pasal Undang-Undang Darurat dengan ancaman hukuman 10 tahun kurungan penjara. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Tak jera di penjara atas kasus narkoba, seorang pria di Padang, Sumatera Barat ditangkap polisi setelah kedapatan membawa sabu. Pelaku sempat membuang sabu ke selokan untuk hilangkan barang bukti. Petugas Satres Narkoba Polresta Padang menangkap Edrimon, 44 tahun di kawasan Paraklaweh, Kecamatan Lubuk Begaluh, Kota Padang. Pelaku ditangkap karena kedapatan membawa sabu. Saat ditangkap, pelaku sempat membuang 1 paket sabu ke selokan. Polisi dapat menemukan dan mengamankan sabu tersebut. Polisi kemudian menggeledah rumah pelaku dan menemukan 3 paket sabu serta 1 timbangan digital yang disimpan dalam tas hitam. Polisi menyebut pelaku baru keluar penjara setelah menjalani hukuman atas kasus serupa. Di lapangan bahwa ada seorang residivis yang baru keluar dari lembaga pemasyarakatan dengan kasus yang sama, ternyata masih berulang, masih melaksanakan aksinya dalam hal peredaran narkotika jenis sabu. Setelah A1 keberadaan tersangka, langsung tersangka diamankan oleh tim kita di pinggir jalan. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 112 dan 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 5 hingga 12 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan.